Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutamimah dengan NIM 2314009 dari kelompok 5. Melvin Ramiza dengan NIM 2314001. Saya Zainatul Mufida dengan NIM 2314016. Saya Dinda Ulfiah dengan NIM 2314003 dengan judul Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai populasi. Populasi adalah sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Populasi tidak hanya orang saja, akan tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi memiliki dua jenis, yaitu populasi target dan populasi survei. Populasi target adalah populasi yang sudah ditentukan dengan permasalahan penelitian yang relevan, dan hasil penelitian dari populasi akan disimpulkan. Sementara populasi survei adalah populasi yang ada dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor atau cara menentukan populasi dan contohnya. Terdapat 4 faktor menentukan populasi, yakni isi, satuan, cakupan, dan waktu. Contohnya, terdapat penelitian mengenai keterampilan menggunakan bahasa Inggris pada mahasiswa sastra Inggris di kota Yogyakarta pada tahun 2020. Maka populasinya ditentukan dengan faktor di atas. Isi, semua mahasiswa sastra Inggris di seluruh Yogyakarta, baik sastra maupun negeri. Satuan, mahasiswa jurusan sastra Inggris UGM, cakupan kota Yogyakarta, dan yang terakhir adalah tahun 2020. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai populasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan lebih dalam diteliti. Nah, jika populasi tersebut besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi. Hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga, dan waktu. Maka, oleh sebab itu, peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Nah, contoh sampelnya seperti yang ada pada gambar. Nah, jadi penjelasannya di sini secara sederhana, populasi adalah semua subjek penelitian yang ada dalam satu lokasi atau wilayah, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang ada di satu wilayah untuk contoh dan dalam penelitian. Dalam penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian teknik sampling. Apa itu teknik sampling? Teknik sampling adalah metode memilih sampel dari populasi terbagi menjadi teknik probability sampling yang menggunakan peluang acak dan teknik non-probability sampling yang lebih subjektif. Non-probability sampling atau non-random, di mana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan untuk menjadi sampel dalam penelitian. Probability sampling adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Probabilitas atau peluang menjadi sampel dalam penelitian bisa saja sama untuk seluruh populasi atau berbeda antar anggota populasi. Pembagian non-probability sampling terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu confined sampling atau accidental sampling, di mana mengambil sampel dari anggota populasi yang mudah dijangkau atau kebetulan ditemui. Contohnya yaitu mengambil responden yang kebetulan berada di lokasi penelitian. Yang kedua yaitu purposive sampling atau judgment sampling, di mana memilih sampel berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu yang dianggap mewakili populasi. Contohnya yaitu memilih ahli atau orang dengan karakteristik khusus dalam penelitian. Yang ketiga yaitu kuota sampling, di mana menentukan kuota berdasarkan strata tertentu dan mengisi kuota tersebut sesuai kriteria.
Contohnya yaitu mengambil sampel 50% pria dan 50% wanita sesuai proporsi populasi. Yang keempat yaitu snowball sampling, di mana memulai dengan beberapa responden, kemudian meminta mereka merekomendasikan responden tersebut yang sesuai kriteria atau cocok untuk populasi sulit dijangkau. Contohnya yaitu penelitian pada komunitas tersembunyi. Selanjutnya, teknik probability sampling akan dijelaskan oleh Dinda Ulfia. Selanjutnya, pembagian probability sampling. Yang pertama, simple random sampling, memilih secara acak dari seluruh populasi tanpa pola tertentu. Contohnya, mengambil 10 secara acak dari 100 orang. Dua itu multi-stage sampling, metode pengambilan sampel yang dilakukan secara bertahap dan melalui beberapa tahap pengambilan sampel secara acak dari populasi besar dan heterogen. Selanjutnya, stratified random sampling. Populasi dibagi dalam strata atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian, sampel diambil secara acak dari strata tertentu. Contoh, mengambil populasi berdasarkan usia, lalu mengambil sampel dalam setiap kelompok usia. Selanjutnya, yang terakhir, cluster sampling. Populasi dibagi ke dalam cluster atau kelompok, kemudian cluster dipilih secara acak dan seluruh anggota cluster akan dijadikan sampel. Contohnya, memilih beberapa sekolah dari kota, lalu siswa yang terpilih di sekolah akan menjadi sampel. Stratified dalam probability sampling ada dua. Yang pertama, proportional adalah teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel dari setiap kelompok dalam populasi ditentukan sesuai dengan proporsi jumlah anggota subkelompok tersebut dalam populasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, strata diwakili dalam sampel secara seimbang dan proporsional diambil sesuai ukuran aslinya populasi. Contoh, jika ingin mengambil 60% siswa laki-laki dan 40% siswa perempuan dari 100 sampel, maka 60 siswa laki-laki dan 40 siswa perempuan agar proporsinya sama seperti di populasi. Teknik ini sering digunakan dalam strata atau berkelompok untuk memastikan hasil penelitian yang representatif dan adil. Selanjutnya, disproportional stratified sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana ukuran sampel dari setiap strata tidak disesuaikan secara proporsional dengan ukuran strata tersebut dalam populasi. Artinya, jumlah sampel bisa sama besar atau berbeda secara tidak proporsional tergantung kebutuhan penelitian. Misalnya, untuk memastikan kelompok kecil tetap terwakili dengan cukup pada sampel. Contoh, jika populasi terdiri dari 60% wanita, 20% pria, dan 10% kelompok lain, dengan disproportionate sampling, sampel bisa diambil dengan proporsi yang sama. Misalnya, masing-masing 33% dari tiap kelompok. Meskipun ini tidak mencerminkan proporsi asli populasi. Teknik ini diambil ketika strata asli sangat berbeda, sehingga jika sampling proporsional diterapkan, kelompok kecil akan memiliki sampel yang terlalu sedikit untuk dianalisis secara statistik. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.